Shalom, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau sharing kebenaran sharing firman Tuhan yang saya dapat di Yohanes pasal 20 ayat 25 sampai 29. Pasal 24 ayat 24. Bunyinya, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi ini ceritanya waktu itu murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul, lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, ya. Dan pada saat Tuhan menampakkan diri pada waktu itu, yang tidak ada di tempat itu adalah Thomas yang disebut dengan Didimus, ya. Sedangkan Yudas Iskariot sudah meninggal, ya, gantung diri gitu. Jadi murid yang lain selain Thomas gitu. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Ini teman-teman, sebenarnya ini yang sering dialami oleh setiap kita, ya teman-teman, yang dialami oleh Thomas gitu. Jadi manusia itu lebih percaya dengan apa yang kelihatan tuh wujud gitu. Yang kelihatan wujudnya tuh manusia lebih percaya. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan, bekerjalah untuk harta, kumpulkanlah harta di kerajaan surga gitu. Bagi mereka ini sesuatu yang tidak ada wujudnya gitu, tidak bisa mereka lihat gitu. Tapi kalau mereka mengumpulkan sesuatu yang ada wujudnya, seperti uang, ya, terus fasilitas atau jabatan, kenaikan pangkat, itu mereka senang gitu, bahkan mati-matian gitu, berjuang gitu. Gimana caranya aku bisa dapatkan itu? Sekolah sampai setinggi-tingginya gitu, ya. Kenapa mereka berjuang mati-matian? Karena mereka melihat wujud, kelihatan nyata, ya, wujudnya. Sedangkan kalau mengumpulkan harta di surga, seperti yang Tuhan Yesus katakan, mereka tidak melihat, ya. Jadi lebih mudah manusia itu mengumpulkan sesuatu yang kelihatan daripada mengumpulkan sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu di kerajaan surga gitu. Nah, padahal Tuhan Yesus katakan, kumpulkanlah harta di surga. Kalau kita mengumpulkan harta di dunia, itu bisa habis, ya. Bisa ditipu orang, berapa M, habis gitu. Kalau misalnya orang itu mengumpulkan di trading, bisa dalam waktu 1 menit, bisa loss, bisa habis, bisa MC, ya. Terus kalau kita mengumpulkan harta di dunia, ngengat dan karat, ya, bisa dengan ada belalang pelahap, sakit penyakit, ya, kita harus mengumpulkan ini. Makanya bukan mengecilkan asuransi, ya, saya tidak mengecilkan asuransi. Mungkin asuransi bilang gini, nanti kamu harus ikut asuransi gitu. Kalau ikut asuransi itu nanti kamu dapat jaminan gitu. Kalau kamu sakit gitu, nanti ada yang proteksi, ada yang jamin gitu, ya. Terus nanti kalau ada misalnya meninggal, nanti dapat santunan sekian gitu, ya. Maka orang ikut asuransi, banyak yang ikut asuransi gitu, karena mereka pikir, wah, nanti nak sakit ada yang protek gitu, ya. Tapi tidak sedikit juga mereka yang kecewa, ada yang kecewa. Lu aku kok tak klaim kok ndak bisa gitu, ya, kecewa gitu.
Padahal sebenarnya ya kayak Tuhan Yesus juga mengatakan gitu, ikutlah aku, gitu ya, ikutlah aku, maka engkau akan diselamatkan, akan mendapatkan hidup yang kekal. Aku akan menyertaimu hingga akhir zaman. Aku akan senantiasa menyertaimu. Ini sebenarnya kayak Tuhan memberikan jaminan, ya. Jadi asuransi di dunia ini ya seperti kayak ya gambaran-gambaran lah gitu. Tapi bedanya kalau Tuhan itu, jaminan daripada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan, ya, tidak pernah mengecewakan. Dan mungkin di dunia ini kita tidak bisa melihat, ya, nanti yang harta kita yang wujudnya seperti apa tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa rasakan teman-teman, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu bisa kita rasakan, ya. Dulu saya waktu ikut, bukan saya mengecilkan asuransi, enggak ya, tapi waktu itu saya ini kesaksian itu saya alami. Jadi saya ikut asuransi, terus karena saya ya mikir, nanti siapa yang memproteksi anakku kalau anakku sakit, gimana gitu. Tapi ketika saya ikut asuransi, anak saya tuh sakit-sakitan gitu. Jadi masuk rumah sakit. Mungkin orang pemikir kan enggak apa-apa ada asuransi. Tapi kalau melihat anak kita sakit-sakitan terus, anak saya sakit-sakitan terus, kan apa ya, kasihan juga gitu. Terus saya berkata sama suami yang berkata pada saya, "Mah, kita mulai sekarang belajar beriman sama Tuhan. Kita belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Minta pertolongan Tuhan kepada kita dan percaya kepada Tuhan 100%." Gitu. Sekarang kita kita berhentikan asuransinya, kita tutup asuransi. Kita tidak berharap pada asuransi. Kita tidak mau mengandalkan asuransi, tapi kita mau mengandalkan kepada Tuhan. Gitu. Ya, Pak. Jadi saya tuh sebagai istri itu kalau suami saya mempunyai keputusan yang baik, saya selalu sepakat. Apapun yang dikatakan suami, saya selalu sepakat kalau dalam hal yang positif gitu. Ya, makanya pasangan hidup itu sangat penting, teman-teman. Kalau kita mempunyai pasangan hidup yang benar, hidup dalam kebenaran, itu yang akan membawa kita benar-benar untuk teguhkan, untuk hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kita mempunyai pasangan yang tidak sepadan atau pasangan yang tidak berjalan dalam kebenaran, itu yang bisa membahayakan hidup kita, teman-teman. Kalau kita tidak benar-benar kuat di dalam iman kita sama Tuhan, ya, kita tidak benar-benar berada kuat di dalam kebenaran, itu bisa membawa kita tuh keluar dari keselamatan gitu. Maka waktu itu saya sepakat dengan suami saya berhentikan asuransi saya. Dan saya bersaksi, sejak saat itu, waktu itu umur anak saya masih 3,5 tahun. Yang kecil yang nomor 2 tahun setengah. Sejak saya berhentikan anak saya yang besar itu 3,5 tahun sampai sekarang umur 15 tahun, dia tidak pernah sakit-sakitan yang membuat dia masuk rumah sakit lagi. Itu juga dialami anak saya nomor 2. Dulu sering langganan masuk rumah sakit, ya, 21 hari kena virus CMV, kena sakit, ada yang demam berdarah, ada yang tipes, ada yang sakit desentri, macam-macam lah gitu, ya. Tapi sejak saya berhentikan itu, saya saksikan bahwa anak saya tidak pernah sakit, sehat sampai sekarang gitu. Puji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati kita, melihat benar-benar kita mengandalkan Dia gitu. Saya juga mempunyai kesaksian, waktu itu suami saya nganggur, ya, tidak bekerja selama 6 bulan. Terus waktu itu udah ngelamar kerjaan, tapi tidak bisa, tidak keterima. Waktu itu belum keterima gitu, ya. Lah terus lantas kita dapat info dimasukkan kerjaan sama kakak saya. Terus, "Pak, ini ada kerjaan gitu, coba atau dilamar gitu." Ya udah, tak lamar. Waktu ngelamar itu saya nemenin, saya di luar naik motor waktu itu.
Saya sama anak saya yang pertama itu masih kecil di motor, terus dia kembali, gimana Pak, keterima enggak gitu. Iya mah, tapi gajinya sedikit mah, berapa, 400.000 gitu. Waktu itu tahun 2009 teman-teman, gaji 400.000 untuk hidup orang 4, suami saya, anak saya 2, umur waktu itu 3,5 tahun dan 2,5 tahun, dan itu masih minum susu semua. Jadi kalau dipikir secara logika nalar kalkulator manusia, tidak mungkin masuk akal teman-teman. Saya aja heran, kok saya tuh bisa melewati, ya, saya bisa melewati waktu itu 3 bulan hidup dengan uang waktu itu 360.000. Kenapa 360.000 teman-teman? 400.000 saya perpuluhkan 40.000. Ketika saya memperpuluhkan 40.000 itu, saya berdoa, Tuhan, ini aku mengandalkan Engkau Tuhan. Aku percaya kepadamu. Walaupun 400.000 yang sudah sedikit ini, saya potong 40.000. Sisanya tinggal 360.000. Ini aku percaya padamu Tuhan. Aku mempercayakan hidup kami kepadamu, bahwa firman-Mu itu akan digenapi Tuhan. Janji-Mu digenapi. Kalau aku melakukan apa yang Kau katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau akan mencukupkan Tuhan. Engkau yang akan mencukupkan 360.000 ini bisa untuk hidup kami berempat selama 1 bulan gitu. Terus waktu itu saya juga heran teman-teman, loh kok ya bisa, kalau suruh ngulangi lagi saya sudah tidak ngerti caranya gitu ya. Ya bukan berarti tidak bisa, saya percaya. Dulu saya belum ketemu Tuhan secara sungguh-sungguh ya dalam hidup saya belum mengalami kelahiran kembali. Waktu itu umur tahun 2009, jangan saya ketemu sama Tuhan tahun 2012, apalagi sekarang gitu. Bagi saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketika kita mengalami perjumpaan secara pribadi, kita sudah memiliki Tuhan dalam hidup kita teman-teman. Ya, waktu itu saya belajar benar-benar mempercayakan hidup kami sekeluarga kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Saya bisa melewati semuanya itu. Baru bulan keempat suami saya dapat komisi. Waktu itu komisinya 1,5 juta, baru saya bisa lebih lega teman-teman gitu. Tapi puji Tuhan, ketika kita sudah sepakat suami istri untuk hidup dalam kebenaran, hidup dan benar menurut firman Tuhan, waktu itu 2009 itu suami saya sudah bertobat teman-teman, sudah lahir baru. Ketika suami saya yang sudah mengalami kelahiran kembali ini memimpin saya untuk hidup dalam kebenaran gitu, dan saya mau sepakat dengan suami saya, benar-benar kami melihat pemeliharaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Tuhan bawa kita dari tingkat semakin naik gitu. Bukan berarti kita mencari Tuhan supaya kita diberkati, enggak teman-teman. Tapi benar-benar kita hidup, harus benar-benar kita hidup di dalam Tuhan, karena sangat penting sekali. Dulu suami saya sebelum bertobat sungguh-sungguh tahun 2009, hidup kita masih lama, gaji itu 1,975, belum komisinya besar-besar teman-teman. Ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, pernah 7 juta gitu. Tapi setiap tanggal 10 itu sudah koma, alias utang kantor, gesek kartu kredit, ya. Bener-bener kita tuh seperti uang tuh kok, saya tuh bingung. Sampai suami saya bilang gini, mah uang itu yang juta-jutaan itu komisiku tuh di mana gitu. Ya aku nggak tahu Pak gitu. Aku nggak tahu gitu. Uang itu cepat habis. Entah anak sakit, entah usaha apa gagal gitu, ditipu orang,
atau bagaimana gitu. Jadi seperti itu kehidupan kami waktu kami belum hidup dalam kebenaran Tuhan, sungguh-sungguh itu seperti itu. Dan ketika suami saya benar-benar hidup di dalam Tuhan, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan 2009 dengan Tuhan, lah itu dia memimpin saya pada hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka hidup kita tuh rasanya tuh luar biasa, teman-teman. Saya tidak bisa ceritakan, tapi luar biasa bagaimana Tuhan itu nyata. Jadi saya tidak bisa melihat, tapi ketika saya menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan itu sungguh-sungguh dinyatakan. Inilah yang dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, teman-teman. Mungkin kalau sesuatu yang tidak benar kita lakukan, hasilnya juga sesuatu yang segala sesuatu hal yang tidak baik, itu sudah pasti. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, pasti kita akan menuai sesuatu yang tidak baik, teman-teman. Dan kalau kita melakukan sesuatu yang benar, pasti hasilnya juga pasti akan benar gitu. Dan itu firman Tuhan sudah katakan gitu, ya. Jadi pesan yang saya sampaikan itu, walaupun saya tidak bisa di luar nalar saya ya, uang 400.000 tidak mungkin lah, secara logika tidak mungkin ini bisa cukup. Tapi ketika saya benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup saya, benar-benar menggantungkan hidup saya, mempercayakan hidup saya dan suami dan anak-anak saya kepada Tuhan, maka Tuhan itu benar-benar menyatakan penyertaannya di dalam hidup kita. Jadi itulah yang dikatakan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya beriman sama Tuhan. Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau akan mencukupi Tuhan. Kami dari 360.000 ini Tuhan, kami akan cukup dan bisa hidup selama 1 bulan ini. Dan itu digenapi oleh Tuhan. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti, ini sudah terbukti, teman-teman. Buktinya saya bisa melewati. Ya, begitu pula teman-teman, Tuhan Yesus katakan, bekerjalah, kumpulkanlah hartamu di surga. Nanti setelah kita dipanggil Tuhan, loh Tuhan, ini rumah siapa? Ini rumahmu nak. Gitu. Loh, kok bagus ya Tuhan? Kok bagus ya? Luar biasa, aku kok sapunya toh Tuhan rumah sebagus ini. Inilah anakku. Inilah bukti dari segala sesuatu yang tidak kamu lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan. Gitu. Luar biasa. Ketika kamu bekerja di ladang anggurku, engkau mengumpulkan harta di surga, engkau melakukan kebenaran yang aku kehendaki, ya, maka inilah harta yang sudah kamu kumpulkan saat kamu di dunia, gitu. Luar biasa teman-teman. Makanya jangan kita hanya fokus mengumpulkan harta di dunia, teman-teman. Semuanya itu bisa habis, semuanya itu bisa lenyap dan akan kita tinggalkan. Untuk apakah semuanya itu? Ya. Maka dikatakan di pengkhotbah, segala sesuatu itu sia-sia. Manusia tuh hidup dalam kesia-siaan. Ya, mengumpulkan. Habis itu habis, ditipu orang, ya, digelapkan orang. Mungkin bisa MC kalau ikut trading, ya, atau sakit penyakit, datang silih ganti, ya. Nah, itu yang dikatakan seperti itu. Ada ngengat, ada karat, ada pencuri, ada kebakaran, punya pabrik dibakar, kebakar, ya, jatuh miskin, ya. Itu kalau kita pengajarannya yang di dunia ini. Tapi mari kita yang tidak kelihatan
sepertinya tidak kelihatan, tapi itu nyata, teman-teman. Segala sesuatu yang tidak kelihatan, kalau kita percaya dan kita hidup di sana, ini bisa direfleksikan dalam kehidupan nyata, teman-teman, sehari-hari gitu ya. Jadi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, segala sesuatu yang hidup dalam spirit ini yang saya hidupi, ini bisa dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Luar biasa ya. Kiranya kebenaran sharing firman Tuhan pada pagi ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.